Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Yasar dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang motor explanation di sini untuk mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik. Saya dari kelompok 4. Ini anggota-anggota kelompok saya, termasuk saya sendiri. Oke, langsung saja masuk ke yang pertama, ada konsep dasar motor. Sini ada fisika motor, motor brush, dan contoh pengaplikasiannya. Fisika motor ini yang pertama, prinsip elektromagnetik. Fisika motor listrik pada dasarnya bertumbuh pada prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan suatu gaya mekanik. Saat arus listrik dialirkan ke kumparan pada rotor, maka kawat berarus yang berada di dalam medan magnet stator akan mengalami gaya dengan arah tegak lurus terhadap arus dan medan magnet. Gaya ini yang besarnya sebanding dengan kuat arus dan kerapatan flux magnet dapat menimbulkan torsi yang memutar pada poros motor. Yang mana gaya ini dijelaskan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1895 yang menyatakan bahwa gaya partikel bermuatan ini dapat dinyatakan pada rumus ini. Nah, sini F itu gaya Lorentz, satuannya Newton, Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. Nah, ini selanjutnya E effect, ya ini medan listrik atau dengan satuan inversi atau V per M. Effect, sini kecepatan partikel, satuannya meter per second, dan effect medan magnet, dan satuannya Tesla. Lalu fisika motor prinsip elektromagnetik. Ya, selain itu berdasarkan hukum Faraday, bila motor berputar di dalam medan magnet, maka akan terjadi perubahan flux magnet yang menimbulkan tegangan induksi yang mana disebut dengan back electromotive force atau back EMF. Di back EMF ini melawan tegangan sumber sehingga arus yang masuk ke kumparan itu berkurang. Nggak dapat membuat motor mencapai kondisi keseimbangan antara torsi yang dihasilkan dengan beban yang digerakkan. Nah, sini juga ada rumusnya ini. Di sana epsilon yaitu gaya gerak listrik atau GGL, induksi, satuannya volt, N ini jumlah lilitan kawatnya, dan ini flux ya, satuannya ada Weber, dan itu ini laju perubahan flux magnet. Lalu hubungan arus medan magnet dan torsi. Sini hubungan antara arus medan magnet dan torsi pada motor DC sangat erat karena menjadi inti dari prinsip elektromagnetik yang menggerakkan motor tersebut. Jadi ketika sebuah kumparan atau konduktor pada rotor dialiri arus listrik, maka arus tersebut akan menimbulkan gaya elektromagnetik akibat adanya hubungan dengan medan magnet yang dihidupkan oleh stator, baik dari magnet permanen maupun lilitan. Nah, menurut hukum Lorentz, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan besar gaya berbanding lurus terhadap kuat arus atau I dan panjang induktor atau L dan kecepatan flux magnet atau B. Gaya-gaya ini bekerja pada sisi-sisi kumparan rotor sehingga membentuk momen puntir yang disebut torsi. Besar torsi pada motor listrik secara umum dapat dituliskan dan menggunakan rumus ini. Selanjutnya ada brush motor atau motor brush. Ilustrasi seperti pada gambar. Struktur dan cara kerjanya motor brush ini, jadi motor DC brush merupakan jenis motor listrik yang paling sederhana dan sudah lama digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang mana secara struktur motor ini terdiri dari stator yang dapat menghasilkan medan magnet dari magnet permanen maupun lilitan elektromagnet. Selain itu juga terdapat rotor atau armatur berupa kumparan yang berputar, komutator berbentuk cincin belah, serta sikat atau brush yang terbuat dari karbon atau logam konduktor. Cara kerja motor DC brush ini berdasarkan hukum Lorentz yaitu bila arus dialirkan ke kumparan motor melalui sikat dan komutator,
maka hubungan antara arus dan medan magnet stator akan menghasilkan gaya elektromagnetik yang dapat memunculkan torsi sehingga rotor bisa berputar. Komutator bersama sikat juga berfungsi untuk membalik arah arus setiap setengah putaran, yang mana agar gaya Lorentz yang dihasilkan selalu searah dan torsi motor itu tetap stabil, tidak fluktuatif ya. Ada kelebihan dan kekurangannya dari motor brush itu sendiri. Jadi kelebihan motor brush itu desainnya sederhana, terus biaya yang murah, artinya harganya murah, baik itu harga produksi maupun harga jual. Jadi kita biasa eh, beli atau mendapatkan motor brush ini dengan cukup mudah dan murah. Lalu mudah dikontrol hanya dengan mengatur besar tegangan atau arus, serta mampu menghasilkan torsi awal yang tinggi. Sehingga motor ini tuh banyak digunakan pada mainan, kipas kecil, pompa sederhana, hingga peralatan rumah tangga. Namun, di sininya juga ada kekurangannya. Kekurangan juga cukup signifikan, yaitu sikat dan komutator dapat mengalami gesekan secara terus-menerus, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan keausan, percikan listrik atau spark, kebisingan, serta memerlukan perawatan secara berkala. Selain itu, efisiensi dari motor brush sendiri juga lebih rendah dibandingkan motor brushless karena adanya gesekan mekanis yang panas pada sikat. Nah, dengan demikian motor brush menjadi pilihan praktis untuk aplikasi ringan, tetapi untuk kebutuhan jangka panjang dan efisiensi tinggi biasanya motor brushless akan lebih dipilih dan menjadi pilihan yang lebih bijak. Lalu contoh pengaplikasiannya, ada mainan anak-anak, mobil-mobil remote control, kereta mini, atau robot mainan. Lalu untuk peralatan rumah tangga kecil seperti kipas mini, hair dryer, mesin cukur, listrik, dan pompa air mini. Untuk perangkat otomotif ada motor starter pada mobil, atau motor, wiper kaca depan pada mobil, jadi wiper pada windshield depan, serta sistem kaca jendela otomatis atau biasa disebut power window. Untuk peralatan kantor sendiri ada printer untuk menggerakkan roller kertas, mesin fotokopi, dan drive CD atau DVD lama. Untuk membaca CD ini biasanya ada pada audio atau radio lama dan pada laptop-laptop keluaran seri lama yang masih bisa membaca CD atau DVD. Lalu selanjutnya ada peralatan medis sederhana, yaitu biasanya pompa infus portable atau alat bantu sirkulasi udara skala kecil. Selanjutnya ada pengendalian arah dan kecepatan. Pengendalian arah dan kecepatan motor DC ini sangat berkaitan dengan prinsip dasar elektromagnetik, itu hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Arah putaran motor ditentukan oleh arah arus yang mengalir di kumparan rotor. Apabila polaritas tegangan sumber dibalik positif dan negatif ditukar, maka arah arus pada kumparan juga berubah sesuai hukum Lorentz. Perubahan arah arus dapat menyebabkan gaya elektromagnetik yang timbul ikut berbalik, sehingga torsi berubah arah dan motor berputar ke sisi yang berlawanan. Prinsip sederhana ini dipakai pada rangkaian H-bridge, yang mana pengaturan kombinasi saklar atau transistor memungkinkan motor berputar searah jarum jam maupun dapat berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara itu, kecepatan putaran motor dikendalikan dengan cara mengatur besar arus atau tegangan yang masuk ke kumparan. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar arus yang mengalir sehingga medan magnet yang terbentuk juga makin kuat. Hal ini menambah torsi dan mempercepat putaran motor. Lalu sebaliknya, jika tegangan diturunkan, maka arus akan berkurang dan medan magnet akan melemah, serta kecepatan motor juga menurun. Nah, dalam pengaplikasian yang modern, pengaturan kecepatan biasanya tidak dilakukan dengan sekedar menaikkan atau menurunkan tegangan DC secara langsung ya, tapi juga menggunakan metode PWM atau pulse width modulation. Yang mana teknik ini mengatur lebar pulsa on-off dengan frekuensi tinggi, sehingga motor menerima tegangan rata-rata yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, serta memungkinkan pengaturan kecepatan yang lebih efisien dan lebih halus. Kecepatan motor dikendalikan menggunakan PWM atau kecepatan menggunakan PWM. Nah, kontrol kecepatan
dengan WWM ini dengan cara mengatur tegangan efektif yang diterapkan pada kumparan. Metode paling efisien adalah menggunakan PWM atau pulse width modulation yang mana sumber tegangan DC tidak berubah secara analog, melainkan diberi pulsa on-off dengan frekuensi tinggi. Besar kecepatan motor ditentukan oleh duty cycle, yaitu perbandingan lama waktu sinyal on terhadap periode total pulsa. Duty cycle besar juga berarti motor menerima tegangan rata-rata yang lebih tinggi sehingga arus lebih besar, medan magnet lebih kuat, dan putaran lebih cepat. Sebaliknya, kalau duty cycle-nya kecil, maka akan membuat motor berjalan lebih lambat. Keunggulan kontrol dengan BBM ini, motor tetap mendapatkan torsi cukup besar meskipun kecepatannya rendah, dan panas yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan pengaturan kecepatan berbasis resistansi. Selanjutnya ada motor failures atau motor failures penyebab umum kegagalan. Di sini ada kausan mekanis, bearing dan sikat, bisa juga overheating, bisa juga short circuit di kumparan, beban berlebih, atau kondisi operasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi motor tersebut. Pertama ada kausan mekanis atau mechanical wear. Mechanical wear ya di sini kausan mekanis terjadi bisa akibat gesekan yang berulang-ulang pada komponen motor seperti bearing, brush, atau sikat ke komponen lainnya. Nah, bearing ini berfungsi sebagai penyangga poros motor agar berputar dengan halus. Gesekan berlebih akibat kurang pelumasan atau misalignment, ketidakselarasan poros, ini dapat menyebabkan aus, getaran, dan kebisingan pada motor. Nah, brush pada motor DC atau motor universal aus karena kontak terus-menerus dengan komutator. Dampaknya bisa suara berisik, getaran, motor yang macet, tiba-tiba macet, konsumsi dayanya juga meningkat. Solusinya ya perawatan preventif seperti pelumasan balancing rotor, penggantian bearing atau brush secara berkala itu bisa dilakukan. Perhitungan umur bearing atau L10 life. Sini menggunakan rumus umur bearing berdasarkan standar ISO atau AMA. Ya bisa dilihat pada layar ini untuk rumusnya, yaitu L10 sama dengan C per P adalah pangkat P kali 10 pangkat 6 revolusi. Terus selanjutnya ada overheating atau panas berlebih. Jadi motor listrik menghasilkan panas ya selama bekerja. Jika panasnya nggak kekontrol, isolasi kawat kumparan akan menurun kualitasnya sehingga memperpendek umur motor. Nah, untuk penyebab-penyebab overheatingnya sendiri bisa pendinginan kurang atau kipas motor rusak, ventilasi tertutup, arus berlebih atau overcurrent, tegangan supply tidak stabil atau over voltage, atau bisa juga under voltage, lingkungan kerja yang panas atau berdebu. Dampaknya ya isolasi meleleh, resistansi lilitan berubah, motor bisa terbakar juga bahkan. Perhitungan kenaikan suhu temperatur atau temperature rise ini bisa dilihat pada layar ya. Ini ada delta T sama dengan air hot dikurangi air cold, di mana delta T itu kenaikan suhu lilitan, satuannya derajat Celcius, air hot itu resistansi lilitan pada suhu kerja, satuannya ohm. Untuk air cold resistansi lilitan pada suhu awal, nah satuannya juga ohm. Dan 234,5 per air cold dikali 234,5 per air cold. Nah ini di 234,5 ini konstanta untuk tembaga itu sendiri. Lanjut, selanjutnya ada short circuit di kumparan atau short turn, di mana short circuit atau hubungan pendek antar lilitan di kumparan motor terjadi jika isolasi antar kawat tembaga itu rusak. Penyebabnya bisa overheating jangka panjang, getaran motor yang menyebabkan gesekan antar lilitan, kontaminasi seperti kelembapan, minyak, atau debu konduktif. Dampaknya sendiri pada motor arus bisa meningkat drastis, atau motor trip yang meningkatkan motor trip, atau putus fuse, efisiensi motor yang menurun, overheating yang semakin parah atau
motor akan semakin panas. Dan untuk perhitungan arus hubung singkat atau simplifikasinya sendiri, sini bisa dilihat eh, I Lamaze sama dengan V per Z EQ ya. Jadi di Lamaze ini sendiri ada arus hubung singkat, satuannya ampere, V itu tegangan supply, satuannya volt, dan ZEQ ini impedansi total kumparan, satuannya ohm. Ketika terjadi short, ZEQ akan turun drastis sehingga I8 atau arus hubung singkatnya ini melonjak. Selanjutnya ada beban lebih atau kondisi operasi yang tidak sesuai. Jadi motor ini memiliki kapasitas daya tertentu atau nameplate rating. Jika motor digunakan di luar spesifikasi atau beban lebih besar dari kapasitas duty cycle yang tidak sesuai, maka arus dan panas akan meningkat. Ya, ini penyebab umumnya ya, bisa menarik beban lebih besar dari daya motor terus selanjutnya ada motor dipakai dalam duty cycle yang berat tanpa jeda pendinginan, atau salah memilih motor untuk aplikasi tertentu. Dampaknya jelas penurunan efisiensi, umur isolasi motor yang lebih pendek, kerusakan pada bearing motor. Untuk perhitungan daya mekanik motor juga ada rumusnya seperti pada tertera pada layar nih. P out sama dengan T dikalikan dengan omega. Dimana P out ini daya keluaran motor, satuannya watt, T ini torsi motor, satuannya Newton meter, dan omega ini kecepatan sudut yang satuannya itu radian per second. Selanjutnya ini beban berlebih untuk kondisi tidak sesuai itu ada lagi rumus efisiensi motor ini yang bisa dipakai itu P out per P in kali 100%. Nah, di sini juga ada ringkasan tabel penyebab kegagalan motor. Yang pertama adalah kausan mekanis ya. Karena terjadi gesekan bearing brush misalignment, dampak utamanya bisa getaran, suara bising, macet. Solusi teknisnya ya pelumasan rutin, balancing rotor, ganti bearing atau brush. Selanjutnya ada overheating. Mekanisme yang terjadi ya ini pendinginan kurang, arusnya terlalu tinggi, dampaknya ya isolasi rusak, umur motor pendek. Solusinya bersihkan ventilasi, cek kipas, dan monitoring suhu. Yang ketiga ada short circuit kumparan. Mekanismenya yaitu isolasi lilitan rusak atau kontaminasi. Dampak utamanya ya overcurrent, motor bisa terbakar. Solusi teknisnya ya kita uji hingga rewinding kumparan juga bisa. Selanjutnya ada yang keempat atau yang terakhir ada beban berlebih. Jadi mekanismenya pemakaian di luar kapasitas biasanya ya. Untuk dampaknya sih biasanya panas berlebih, efisiensi yang menurun, dan untuk solusinya yaitu sesuaikan motor dengan aplikasi pasang proteksi beban. Tips pemeliharaan motornya sendiri itu agar motor tetap awet dan terhindar dari kegagalan. Ya, ini ada langkah-langkah perawatannya. Yang pertama ada pemeriksaan rutin, yaitu cek kondisi bearing dan lakukan pelumasan secara berkala. Pastikan sikat atau brush tidak aus berlebihan untuk motor brush. Bersihkan rotor dari debu, kotoran, dan kelembaban. Selanjutnya ada proteksi listrik. Gunakan fuse atau circuit breaker untuk mencegah arus yang berlebih. Tambahkan overload relay untuk melindungi motor dari beban yang berlebih juga. Gunakan proteksi suhu misalnya seperti thermistor atau sensor suhu untuk mencegah terjadinya overheating pada motor. Lalu selanjutnya adalah operasikan sesuai spesifikasi. Jangan melebihi beban nominal yang bisa ditanggung oleh motor. Pastikan suplai tegangan sesuai dengan rating pada motor dan juga menghindari penggunaan motor di lingkungan ekstrim seperti panas berlebih, kelembaban yang tinggi, debu yang pekat dengan tanpa proteksi tambahan. Selanjutnya ada brushless motor dan komutasi. Di sini ada perbedaan brush dan brushless. Cara brushless motor menghasilkan torsi, komutasi elektronik, sensor versus sensorless, pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Pertama, jadi kita lihat dulu perbedaan brush versus brushless motor. Jadi motor listrik DC umumnya ada dua jenis, yaitu motor DC brush itu atau BDC dan brushless DC motor atau BLDC. Jadi untuk aspeknya sendiri
brush DC motor ini komutasinya ya mekanis, version komutator, komponen bergeraknya rotor dengan lilitan, umur pakainya lebih pendek karena brushnya bisa gampang aus, perawatannya tinggi yaitu kita perlu mengganti brush dan komutator juga mudah aus. Untuk efisiensinya sekitar 75-80%, noise suaranya lebih berisik, kontrol kecepatannya sederhana atau atur tegangan. Aplikasinya biasanya di mainan anak-anak, kipas angin, dan peralatan rumah. Sementara untuk brushless DC motor atau BLDC ini dibanding dengan brush DC untuk komutasinya electronic switching dengan transistor atau driver, rotor dengan magnet permanen untuk komponen bergeraknya, umur pakainya lebih panjang karena dia tanpa menggunakan brush atau sikat. Untuk perawatannya sendiri rendah dibandingkan dengan brush DC motor karena tidak harus mengganti brush. Untuk efisiensinya lebih tinggi juga dibandingkan dengan brush DC motor, di mana di BLDC sendiri efisiensinya ini 85-90%. Untuk noise yang dihasilkan atau suara ini lebih senyap dibanding brush motor. Untuk kontrol kecepatannya sendiri kompleks ya, tidak seperti brush DC motor yang cuma mengatur tegangan atau sederhana. Ini kompleks menggunakan driver elektronik dan sensor. Untuk aplikasinya sendiri biasanya brushless DC motor sendiri banyak dipakai untuk seperti drone, di robotik, EV atau electronic vehicle, atau mobil listrik, atau bisa motor listrik juga, dan aplikasi yang memerlukan kepresisian yang tinggi. Selanjutnya ada cara brushless motor menghasilkan torsi. Jadi pada BLDC, magnet permanen dipasang di rotor dan kumparan di stator. Arus listrik pada kumparan menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor, menciptakan torsi. Untuk prinsip dasarnya sendiri bisa dilihat pada di layar. Jadi ada rumusnya sendiri. Ya, itu sudah ada lengkap lah dengan keterangan. Jadi di BLDC ini torsi dihasilkan dengan mengatur fasa arus di stator agar selalu menarik dan mendorong kutub rotor. Ini dilakukan oleh komutasi elektronik. Komutasi elektronik selanjutnya itu sensor versus sensorless. Jadi sensor base BLDC ini menggunakan Hall effect sensor atau resolver atau encoder untuk menghasilkan untuk mendeteksi posisi rotor. Lalu selanjutnya ada driver elektronik untuk membaca posisi rotor dan memberi arus ke fasa yang tepat. Tuh kelebihannya yaitu akurat, cocok untuk kecepatan rendah, robotik, dan servo. Untuk kekurangan sendiri biayanya lebih tinggi dan sensornya rentan rusak. Selanjutnya untuk BLDC yang sensorless sendiri, posisi rotor ini ditentukan dengan membaca back EMF atau electromotive force dari kumparan saat motor itu berputar. Di sini tambahnya juga sensorless, jadi tidak ada sensor fisik. Jadi menjadi lebih murah, lebih tahan lingkungan yang lebih keras juga, jadi lebih reliable lah istilahnya. Kelebihannya yaitu ringan, murah, dan komponennya minim. Untuk kekurangannya ya sulit dioperasikan pada kecepatan rendah karena pada saat kecepatan rendah itu back EMF-nya rendah. Untuk rumus back EMF sendiri tertera pada layar di mana EB itu back EMF satuannya volt, untuk KE sendiri konstansa back EMF satuannya bisa volt, bisa radian per second. Untuk omega sendiri untuk kecepatan sudut rotor, satuannya yang radian per second. Pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Jadi PWM ini atau pulse width modulation adalah metode mengatur ketegangan rata-rata motor dengan mengubah duty cycle atau rasio on off sinyal. Untuk rumus tegangan rata-rata PWM sama dengan ini ada VAPG sama dengan D dikali Vin. Jadi EB atau back EMF ini satuannya volt, KE konstanta back EMF satuannya volt atau radian per second, omega kecepatan sudut rotor kesatuannya radian per second. Untuk dampak PWM ini kecepatan motornya dikontrol dengan menggunakan duty cycle. Efisiensi lebih efisien dibanding kotor
yang resistif ya. Untuk torsinya halus karena PWM dengan frekuensi tinggi membuat motor berputar lebih halus. Noise-nya sendiri pun rendah karena pada frekuensi PWM rendah, suara dengungan frekuensi tinggi lebih senyap, tapi driver lebih panas. Jadi pada saat frekuensi PWM rendah ini suara dengungannya lebih terdengar dibanding pada frekuensi tinggi yang lebih senyap, tapi drivernya sendiri lebih panas. Selanjutnya ada ini rumus efisiensi motor. PWM yang diatur dengan benar juga dapat mengurangi rugi daya, sehingga efisiensi pun naik. Lalu selanjutnya kontrol listrik lanjutan, di mana di sini ada transformasi Clark dan Park atau dasar pemahamannya mengapa arus sinusoidal itu optimal, konsep space vector modulation atau SVM untuk kontrol presisi, dan implementasi dasar SVM dengan simulasi. Jadi pertama ada transformasi Clark dan Park. Jadi di sini transformasi Clark dan Park ini digunakan untuk mengubah sistem arus 3 fase atau ABC menjadi koordinat 2 dimensi atau alfa beta dengan DQ. Tujuannya adalah mempermudah pengendalian motor AC atau BLDC, PMSM, dan induksi dengan memandang arus atau tegangan dalam kerangka koordinat yang tetap atau berputar bersama dengan rotor. Transformasi Clark dulu, ini yang pertama ada ABC menjadi alpha, beta, omega. Transformasi Clark mengubah 3 sinyal arus fasa jadi 2 komponen ortogonal, serta komponen netral mengubah 3 fasa menjadi 2D stator frame. Untuk ilustrasi dan rumusnya tertera pada layar. Jadi hasilnya sinyal arus 3 fasa direpresentasikan dalam bidang 2 dimensi atau vektor arus. Hanya transformasi Park atau alpha beta menjadi DQ. Jadi transformasi Park ini memutar koordinat alpha beta menjadi DQ atau rotor fixed frame, sehingga kontrol motor menjadi mirip motor DC. Sumbu D pengontrol flux, sumbu Q mengontrol torsi. Untuk ilustrasi dan rumus ini tertera pada layar. Jadi untuk interpretasinya sendiri, ini mengubah kontrol AC 3 fasa menjadi kontrol 2 variabel saja, memudahkan algoritma kontrol seperti FOC atau Field Oriented Control. Hubungan dengan torsi, nah ini untuk PMSM atau BLDC torsi sendiri atau TE dapat ditulis seperti pada layar, dengan P itu jumlah pasangan kutub, flux magnet permanen, dan arus sumbu Q. Soalnya mengapa arus sinusoidal itu optimal? Motor AC terutama PMSE, BLDC sinusoidal dan induksi secara alami bekerja paling efisien jika arus fasa itu sinusoidal. Alasannya karena medan magnet searah dan stabil dengan arus sinusoidal 3 fasa. Jadi dengan arus sinusoidal 3 fasa, vektor medan magnet stator ini jadi konstan dalam besaran dan hanya berputar di ruang. Hal ini menghasilkan torsi halus atau minim ripple. Efisiensinya juga maksimum. Jadi sinusoidal menghasilkan distribusi harmonisa yang minimum, rugi-rugi tembaga atau I2R dengan rugi inti lebih kecil, sehingga efisiensi lebih tinggi. Dan selanjutnya torsinya juga konstan. Jika arus sinusoidal diatur sesuai dengan posisi rotor atau FOC, maka motor menghasilkan torsi konstan tanpa ripple. Untuk rumus tegangan dan arus sinusoidal 3 fasa tertera pada layar. Selanjutnya ada space vector modulation atau SVM. Jadi SVM ini digunakan untuk mengontrol inverter 3 fasa agar menghasilkan tegangan dan arus sinusoidal yang halus. Dengan cara ini, distorsi harmonisa berkurang dan motor putar lebih efisien serta lebih stabil. Konsep space vector modulation atau untuk kontrol presisi. Jadi konsep dasarnya ini, inverter 3 fasa memiliki 8 vektor tegangan, itu 6 aktif dan 2 nol. Kombinasi dari vektor-vektor ini juga dapat direpresentasikan dalam bidang 2 dimensi alpha beta plane.
Dan selanjutnya SVN bekerja dengan memilih urutan penyalaan saklar inverter sehingga vektor resultan mendekati bentuk lingkaran atau sinusoidal ideal. Hasilnya, gelombang arus sinusoidal dengan THD atau total harmonic distortion-nya itu menjadi rendah. Mengapa sih SVM itu presisi? Jadi pemanfaatan DC bus maksimal ini tegangan output ini bisa efektif mencapai 86,6% dari tegangan DC, lebih tinggi dibanding dengan PWM sinusoidal biasa. Arus sinusoidal juga halus ini menghasilkan gelombang yang lebih mendekati sinus ideal sehingga torsi motor sendiri itu menjadi konstan. Selanjutnya ada harmonisa rendah, distorsi gelombang minim, distorsi gelombangnya juga menjadi minim, efisiensi sistemnya juga meningkat. Lalu selanjutnya adalah responnya menjadi cepat dan stabil, cocok untuk kontrol motor presisi seperti PMSM pada kendaraan listrik atau robot pada industri. Selanjutnya adalah implementasi dasar SVM dengan simulasi. Pertama, interferensi tentukan tegangan atau arus juga diinginkan dengan kontrol FOC. Maksudnya dari kontrol FOC ada transformasi clock, yaitu ubah referensi ke koordinat alfa beta. Selanjutnya tentukan sektor, lihat di sektor mana vektor referensi berada. Sekitar total ada 6 sektor di sini. Itu waktu duel, yaitu T1, T2, dan T0. Ini waktu pemakaian vektor aktif dan 0 dihitung agar rata-rata hasil sama dengan referensi. Sudah ada switching inverter, jalankan urutan on off transistor sesuai dengan T1, T2, dan T0 yang tadi yang sudah kita cari. Simulasi biasanya dilakukan di MATLAB atau Simulink atau software control untuk melihat gelombang yang mendekati sinusoidal. Nah, untuk gambaran sederhananya pun tertera pada layar juga. Lalu untuk selanjutnya ada datasheet, feedback, dan regenerative braking. Jadi sini ada cara membaca datasheet, foto, dan parameter kuncinya, konsep feedback control dan PID sederhana, regenerative braking, prinsip dan manfaat otomasi, dan kendaraan, prinsip dan manfaat otomasi, prinsip dan manfaat di otomasi, dan kendaraan listrik. Pertama ada cara membaca datasheet motor terlebih dahulu. Jadi sini identifikasi dahulu ya jenis motor itu, pastikan dulu jenis motornya itu DC brush, BLDC atau brushless DC, PMSM, apakah ada PMSM, permanen magnet sinkronus motor, induksi AC atau sebagainya. Jenis motor ini menentukan bagaimana parameter digunakan dalam desain kontrol. Selanjutnya ada perhatikan tegangan dan arus nominal. Tegangan nominal atau VN ini tegangan supply yang direkomendasikan. Arus nominal atau IN ini arus rata-rata saat motor bekerja di kondisi beban nominal. Penting untuk memilih driver atau inverter yang sesuai dengan kapasitas ini. Lalu selanjutnya lihat kecepatan dan torsi nominal. Jadi kecepatan nominal ini kecepatan poros motor saat diberi tegangan atau arus nominal. Torsi nominal ini torsi kontinu yang dapat dihasilkan tanpa motor mengalami overheating atau panas berlebih. Ya, torsi puncak di mana torsi maksimal sesaat sebelum motor mencapai batas thermal atau magnetik. Selanjutnya adalah cek parameter listrik, pertama dari resistansi lilitan. Ini memengaruhi dugi daya atau I2R losses. Induktansi atau L ini menentukan kehalusan arus dan respon terhadap PWM atau SVM. Back EMF konstan atau KE hubungan antara kecepatan dan tegangan balik. Torque konstan atau KT hubungan antara arus dan torsi biasanya KT sama dengan KE. Perhatikan rating daya dan efisiensi. Power rating atau P ini adalah daya mekanik maksimum yang bisa dikeluarkan oleh motor. Ini adalah efisiensi, ini rasio output mekanik terhadap input listrik. Jadi berapa torsi efisiensi dari daya yang dihasilkan motor terhadap daya yang diperlukan oleh motor sendiri itu untuk bergerak. Lalu efisiensi tinggi artinya motor yang lebih hemat energi.
Cek data inersia dan friksi selanjutnya yaitu rotor inersia atau C. Ini mempengaruhi akselerasi dan respon dinamis motor. Friction atau viscous damping atau B ini mempengaruhi kebutuhan arus saat motor berputar tanpa beban. Selanjutnya adalah parameter tambahan di mana poles atau number of pole pairs atau P ini penting untuk menghitung kecepatan sinkron PMSM atau BLDC. Selanjutnya thermal limits atau maximum temp insulation class. Dan insulation class ini menentukan batas aman kerja motor. Encoder atau Hall sensor availability, ini apakah motor punya sensor bawaan untuk kontrol posisi atau kecepatan atau tidak. Selanjutnya adalah parameter kunci, ini yang wajib diperhatikan saat membaca datasheet pada motor. Itu pertama ada electrical, tegangan nominal, arus nominal, resistansi, induktansi, dan konstanta KI atau KT. Selanjutnya ada mechanical, itu torsi minimal, maksimum, kecepatan nominal, dan inersia rotor. Terus ada thermal, itu suhu kerja maksimum, kelas isolasi, dan daya disipasi. Juga ada konstruksi, itu jumlah kutub, jenis sensor atau Hall encoder, dan tipe koneksi. Ini ada konsep feedback control dan PID, konsep di mana sistem kontrol umpan balik menggunakan informasi dari output untuk menyesuaikan input dengan tujuan mencapai atau mengendalikan motor secara akurat dan mempertahankan target yang diinginkan. Konsep feedback control sendiri itu punya prinsip dasar, yaitu sistem ini juga dikenal sebagai sistem loop tertutup atau closed loop yang dilalui sinyal atau informasi dalam sistem umpan balik atau feedback control system. Konsep ini merupakan inti dari semua sistem otomatis yang dapat mengoreksi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah proporsional, pengendali proporsional OP. Jadi pengendali proporsional ini bekerja dengan menghitung sinyal koreksi yang sebanding langsung dengan besarnya kesalahan saat ini. Kesalahan ini adalah perbedaan antara nilai yang diinginkan atau set point yang kita tentukan dan nilai yang diukur dari sistem. Secara matematis, hubungan ini dapat dituliskan. Selanjutnya adalah pengendali proporsional derivatif atau PD, pengontrol umpan balik yang menggabungkan dua elemen untuk meningkatkan kinerja sistem. Aksi proporsional tadi P dan ditambahkan dengan aksi derivatif atau D. Nah, pengendali ini dirancang untuk mengatasi kelemahan utama dari pengontrol P sebelumnya yang P murni, yaitu kecenderungannya untuk berosilasi atau bergetar dan memiliki overshoot yang besar. Lalu ada PID atau pengontrol umpan balik sederhana. Ini PID itu kepanjangan adalah proporsional integral derivatif. Ini adalah jenis pengontrol umpan balik, salah satu jenis pengontrol umpan balik. Jadi pengendali ini kerjanya itu dengan menyesuaikan output secara terus-menerus berdasarkan 3 parameter utama yang terukur. Maksud saya parameter utama yang mengukur kesalahan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktualnya. Untuk jawaban sini ada P yang pertama itu proporsional, ini untuk mengoreksi input berdasarkan seberapa besar kesalahan saat ini. Semakin besar kesalahannya, semakin besar koreksinya. Ini membantu sistem bereaksi dengan cepat. Maksudnya ada integral, ini mengoreksi input berdasarkan akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Nah, ini itu berfungsi untuk menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa atau kesalahan keadaan yang tunak. Ya, jadi yang mungkin tidak bisa diatasi oleh komponen P saja. Jadi yang terakhir ada derivatif, ini untuk mengoreksi input berdasarkan laju perubahan kesalahan. Ini membantu meredam overshoot atau gerakan berlebih dan membuat sistem menjadi lebih stabil. Komponen ini bereaksi terhadap perubahan yang cepat. Selanjutnya regenerative braking. Nah, regenerative braking ini sendiri yaitu mengubah energi kinetik kendaraan saat melambat atau mengerem menjadi energi listrik yang dapat disimpan kembali ke baterai. Jadi bukan dibuang sebagai energi panas sehingga memaksa arus kembali ke baterai untuk mengisi ulang. Ini banyak ditemukan di kendaraan listrik atau electric vehicle ya. Jadi beberapa kendaraan listrik ini sudah ada fitur yang namanya regenerative braking. Jadi pada saat kendaraan direm atau kita melewati jalan, contohnya
pada jalan pegunungan, kita menggunakan kendaraan listrik, kita posisinya sedang turunan, kita bisa menggunakan regeneratif braking ini untuk mengisi baterai kita agar penuh kembali. Bahkan di beberapa model mobil listrik sendiri itu pun uh, yang baterainya kecil, yang uh, tidak harus baterai electric vehicle dalam artian full kendaraan itu digerakkan oleh motor listrik, tapi juga hybrid electric vehicle, yaitu uh, di mana kendaraan tersebut biasanya kendaraan roda 4, mobil atau lebih atau bis itu menggunakan dua mesin sekaligus, yaitu mesin bakar atau ICE internal combustion engine dan juga elektronik atau motor listrik ya. Jadi pada mobil hybrid sendiri, bahkan pada mobil hybrid ya, karena mobil hybrid itu baterainya cenderung lebih kecil dibandingkan baterai electric vehicle atau mobil listrik murni. Pada saat kita melewati jalan pegunungan dan menemui turunan yang panjang dan kita menggunakan regenerative braking, bahkan baterai bisa terisi penuh tanpa kita itu harus menyalakan mesin sebagai generator untuk mengisi daya ke baterai. Atau pada jenis lain mobil hybrid, itu plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, di mana dia mengisi dayanya itu, mengisi baterainya bisa dicas dan juga bisa menggunakan mesin sebagai generator untuk mengisi daya. Nah, pada PHEV sendiri untuk regenerative braking ini sangat menguntungkan ya, karena dengan regenerative braking ini, terutama di saat jalan turunan atau kita coasting di jalan tol yang turunannya landai, itu bisa mengecas baterai tanpa harus kita menghubungkan colokan charger ke sumber daya, atau kita sistem menyalakan mesin sebagai generator untuk men-charge baterai itu sendiri. Jadi baterai bisa penuh karena regenerative braking ini yang mengubah ya energi panas dari rem dan untuk disimpan kembali ke baterai, sehingga arus ini mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulang baterai. Untuk prinsip cara kerja dan perbedaan regenerative braking ini, prinsipnya kerjanya itu regenerative braking itu motor bekerja sebagai generator saat pengereman. Untuk cara kerjanya ya, pengemudi menekan pedal rem pada kendaraan listrik, lalu controller mengubah fungsi motor listrik menjadi generator, lalu energi kinetik atau roda diubah menjadi energi listrik. Energi listriknya sendiri yang tadi dari roda atau energi kinetik dikembalikan lagi ke baterai. Perbedaannya dengan rem konvensional atau rem biasa yang biasa kita temukan pada kendaraan-kendaraan biasa adalah rem biasa ini membuang energi dalam bentuk panas melalui gesekan antara kampas rem dengan rotor atau disk pada rem itu sendiri. Sedangkan kalau regenerative braking ini memanfaatkan kembali energi tersebut agar energi tersebut tidak terbuang sia-sia dan bisa digunakan kembali untuk ya tadi mengecas baterai pada kendaraan. Untuk manfaat tadi kendaraan listrik yaitu efisiensi energi yang lebih tinggi, pengisian ulang baterai saat berkendara. Jadi tidak perlu kalau pada PHEV atau kendaraan listrik murni itu kita harus mencharge atau mencolokkan ke sumber daya. Lalu kausan rem mekanisnya jadi berkurang, jadi kita tidak boros untuk mengganti kampas rem terus-menerus, dan selanjutnya juga ramah lingkungan. Nah, efisiensi energi ini berkontribusi pada pengurangan konsumsi energi total dan emisi karbon tidak langsung. Untuk manfaatnya di sistem otomasi dan industri, yaitu penghematan energi, pengendalian yang lebih presisi, efisien biaya operasional, dukungan ke sistem smart grid.
Kontrol motor industri modern seperti pada konveyor dan lift menggunakan regenerasi untuk efisiensi energi dan presisi. Prinsip ini mengubah motor menjadi generator saat mengerem atau menahan beban, mengubah energi kinetik kembali menjadi energi listrik. Hal ini tidak hanya menghemat biaya operasional dan energi, tetapi juga memungkinkan kontrol beban yang lebih akurat. Bahkan berpotensi mendukung sistem smart grid dengan mengembalikan energi ke jaringan. Ini untuk kesimpulan sih, motor listrik ini bekerja dengan prinsip arus dan medan magnet yang menghasilkan torsi. Memahami konsep kontrol seperti komutasi, Clark, dan Park hingga SVM sangat penting agar otomasi dan robotika berjalan dengan presisi, efisien, dan stabil. Untuk benar-benar kita dapat menguasainya, ya kita nggak bisa hanya belajar ya, harus teori, praktek langsung, dan eksperimen juga dengan motor. Ini juga akan membuat pemahaman kita jadi lebih paham, lebih nyata, dan aplikatif juga. Oke, sekian mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.